yughshil lailan nahar. Dia Allah menjadikan siang itu ditutupi oleh malam. Siang terang ya, datang malam jadi gelap. Yatlubuhu hasisan. Begitu juga kalau datang malam, tidak lama siang mengikutinya sehingga terang, hilang lagi malam. Berganti, hidup ini berganti dijadikan oleh Allah. Oke. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada Allah. Dia berjalan sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Itu waktu dia sudah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman pada keduanya, "I'tiya taw'an aw karhan." Datang kemari, ikuti kemauanku. Kamu suka atau tidak suka. Kalau manusia lain, kalau kamu mau silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita berbeda dengan Allah. Kalau alam raya tunduk kepada Allah melalui sistem yang ditetapkannya. Baru dia katakan di sini, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa Allah pemilik penciptaan itu dan dia pemilik kuasa untuk mengaturnya. Saya mau beri contoh lagi. Jam tangan saya ini ada yang buat? Ada yang buat. Sekarang dia kuasa enggak dengan jam tangan ini? Kalau rusak dia masih bisa perbaiki, saya bawa ke sana. Tidak, dia hanya mencipta. Tidak berkuasa mengaturnya. Ya, kalau Tuhan lahul khalq wal amr, dia yang mencipta, dia juga yang mengatur segalanya. Itu arti ayat kita ini. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha banyak kebajikan dari Allah, Tuhan pemelihara alam raya ini. Nah, kalau begitu alam raya semua dia pelihara, semua dia ciptakan, semua dibawa kuasanya. Bagaimana harusnya sikap kamu? Ud'u rabbakum tadarruan wa khifyah. Berdoalah pada Tuhan. Mau mengharap sesuatu, minta pada Dia, beribadahlah kepada Tuhan tadarruan wa khifyah. Tadarruan itu artinya tulus, rendah hati. Jangan sombong. Sekarang kalau mau minta, ayo kasih saya ini, enggak dong. Rendah hati, beribadah rendah hati. Wa khufya. Khufya itu artinya bisik-bisik, rahasia. Apa maknanya itu? Kalau saya mau minta sesuatu kepada orang, kalau hubungan saya baik dengan dia, itu saya bisik-bisik, tolong dong berikan saya. Ya, itu menggambarkan keakraban Anda. Akrablah kepada Tuhan, bisik aja. Oke, wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, termasuk melampaui batas dalam berdoa. Ada satu orang dari pagi sampai malam doa terus. Itu melampaui batas. Ya kan? Nah, melampaui batas dalam berdoa, minta yang tidak-tidak. Itu melampaui batas dalam berdoa. Melampaui batas dalam berdoa, waktu dia mau mencuri dia baca bismillah. Nah, itu melampaui batas. Tidak wajar. Ya, itu ulama-ulama beri contoh seperti itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan pengrusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Bumi ini siap untuk dihuni oleh manusia. Jaga lingkungan itu. Itu saya kira sebagian dari pesan. Kita lanjutkan. Baik, kalau boleh saya mengulas sedikit apa yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa ayat ini mengenai penyesalan mendalam yang menimpa penduduk neraka. Dan bahkan mereka ingin kembali diberi syafaat, kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini. Tapi semua itu sudah terlambat. Dan juga setiap kata itu pasti ada substansinya ya Pak ya. Betul. Siang berganti dengan malam. Dan ingat bahwa Allah lah pemilik semua ciptaan ini. Dan Allah Maha Kuasa atas semua itu. Maka banyak sekali yang diberikan Allah dalam alam raya ini. Untuk itu berdoalah padanya dengan tulus. Untuk lebih jauh lagi saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Tapi sabar dulu pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama program Tafsir Al-Misbah Mengenal.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-A'raf. Yang sebelum saya ke Bapak, saya ingin sedikit bagi pemirsa mungkin baru saja bergabung, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas bahkan dalam berdoa. Dan juga jangan merusak apa yang ada di dunia ini setelah Allah memperbaikinya. Silakan lanjutkan Pak uraiannya sebelum saya ada sesi tanya jawab. Ya, baik, kita ini di sini dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Ada uraian kebahasaan, saya tidak akan masuk dalam rinciannya. Tapi kita ingin garis bawahi begini, bahwa orang muhsin itu, bahwa dalam hidup ini ada yang dinamai adil, ada yang dinamai ihsan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan ihsan. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu adil. Tetapi kalau Anda menuntut sebahagian hak Anda dan memberi lebih banyak dari hak orang, Anda muhsin namanya. Kalau orang ucapkan Assalamualaikum, Anda jawab Waalaikumsalam, itu adil. Kalau orang ucapkan Assalamualaikum, lantas Anda jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu ihsan. Nah, rahmat Allah ini digambarkan seakan-akan ada tempatnya. Tempat rahmat ini dekat kepada orang yang melakukan ihsan. Nah, yang melakukan keadilan pun Allah suka dekat juga, tapi ini lebih dekat. Orang yang melakukan kekejaman itu rahmat Allah jauh dari dia. Itu yang diingatkan. Jadi berbuat ihsan lah, ya kan? Adil itu pertengahan antara cinta dan benci. Pertengahan itu dia. Saya tidak benci, tidak cinta juga. Tetapi kalau ihsan itu cinta. Ya kan? Oke. Baiklah. Ayat 57 itu menjelaskan bahwa Allah yang mengirim angin, aneka angin sebelum turunnya hujan. Dia yang mengatur angin itu sedemikian rupa sehingga pada akhirnya hujan turun. Yang ingin saya garis bawahi di sini ayat 58, negeri yang baik tanamannya tumbuh dengan baik seizin Allah. Yang buruk tidak menghasilkan kecuali hal-hal yang buruk pula. Maksudnya apa? Hati yang baik begitu. Wawasannya luas, selalu melihat dengan pandangan positif. Tapi hati yang tertutup gimana? Semua dilihatnya buruk. Ya kan? Ada orang tidak ucapkan salam pada saya. Hati yang baik, oh dia tidak lihat saya. Ada orang begini, hatinya buruk, dasar. Itu perumpamaan yang diberikan Allah oleh ayat kita ini ya. Jadi hati itu bermacam-macam. Ada hati yang dikunci Allah. Hilang sudah kuncinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ada lagi hati tertutup tapi kuncinya masih ada di pintunya. Nah, masih tergantung, masih bisa dibuka itu ya. Am ala qulubin aqfaluha. Ada kuncinya di situ. Ada lagi hati yang selalu terbuka. Itu yang paling baik. Semakin terbuka hati, semakin dalam hati itu, sehingga tidak mudah tersinggung. Semakin terbuka hati, semakin dalam dan lebar dia, semakin banyak yang dapat ditampungnya. Kalau hati sempit, kan ada namanya, ya kan? Itu kan ada itu, alam nashrah laka sadrak, dilapangkan dadanya. Itu supaya cahaya masuk, wawasan masuk, kebaikan masuk, dan lain-lain sebagainya. Itu ayat kita ini. Al-baladut thayyib yakhrujun. Itu
keluar, dia punya tumbuhan, berbuah dia atas izin Allah. Ada sistem yang ditetapkan Allah sehingga tanah yang subur menghasilkan buah yang subur, tanah yang gersang tidak menghasilkan sesuatu apapun. Ada sistemnya. Manusia juga begitu, ada sistem. Itu sebabnya orang yang menolak ajaran Allah dinamai kafir. Apa sih artinya kafir? Tertutup hatinya. Jadi kalau mau masuk tuntunan Allah, buka hati Anda. Anda cuma diminta buka, dia masuk sendiri. Seperti wadah, seperti botol, taruh aja di tengah. Hujan masuk. Tapi kalau lubangnya kecil sedikit masuknya. Buka lebar-lebar supaya hati itu masuk. Saya kira itu ya. Ya, Pak Quraisy, itu tadi Bapak bilang kan bahwa Allah menutup hati mereka. Itu Allah yang memang sengaja menutupnya atau manusia itu yang menutup hati mereka sendiri? Allah berfirman di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sewaktu mereka itu sesat, Allah membiarkan sesat hati mereka. Ada sistem, saya mau beri contoh. Orang kalau sakit tidak mau berobat, penyakitnya makin parah atau sembuh? Itu sistem. Kalau dia sakit, lantas dia pergi berobat, dia sembuh. Iya kan? Atas izin Allah. Ingat ini tadi, biizni Rabbi. Nah, begitulah. Jadi Allah itu tidak mau paksa orang. Saya dalam episode yang lalu berkata bahwa kayak satu orang diajak, ini ibu-ibu dari Makassar pasti kan ada yang ngajak nih, mau enggak ke Jakarta? Iya, kan mau. Ada yang diajak yang nggak mau. Oh, syukur kalau tidak ada, nah, ya kan? Tapi ada orang diajak nggak mau. Kan ibu nggak bisa paksa dia. Allah juga begitu. Saya ajak, ayo masuk ke surga. Nggak mau ah, ya udah biarkan aja. Ya kan? Saya kira itu jadi manusia itu sendiri yang menutup mata hatinya. Dia yang menutup mata hati sendiri. Baik, saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu. Adakah tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang agar bisa menjadi seorang yang muhsin? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Tentu ada, karena muhsin ini yang paling tinggi Bu. Kita tidak bisa sampai ke tangga yang tertinggi sebelum melalui tahapan-tahapan. Saya akan beri contoh lagi ya. Salah satu pengertian ihsan itu memandang diri Anda pada orang lain. Apa artinya itu? Kalau ada satu orang, katakanlah miskin. Saya di sini. Saya punya makanan. Makanan ini saya beri untuk diri saya dulu. Ya. Karena saya memandang diri saya. Tapi kalau saya menganggap bahwa orang itu saya, apa saya yang makan atau saya beri dia? Dia saya. Anak kita itu kita anggap lebih penting dari kita. Ya. Nah, jadi kita memandang anak itu seakan-akan diri saya dan lebih. Nah, kalau ada makanan, ibu makan dulu atau kasih anaknya dulu? Nah, itu namanya, ya kan? Oke, anak. Baiklah. Silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Bagaimana urutan yang baik dalam berdoa jika kita mempunyai banyak permintaan kepada Allah? Terima kasih. Terus bikin list ya. Banyak sekali permintaannya sama Allah. Begini dulu doa ya. Ada urutan dalam doa. Bisa jadi juga seperti yang dikatakan tadi Mbak Nike, ada banyak permintaan, ya kan? Oke, kita lihat dulu urutan doa. Yang pertama doa puji Allah dulu. Puji Allah bahwa ya Allah ini saya mau berdoa sama kamu. Kalau kamu tidak kasih saya, sudah banyak yang lain yang kamu pernah kasih saya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, itu satu. Yang kedua baca selawat. Itu urutannya. Ya Allah, saya tahu kamu amat mencintai Nabi Muhammad. Saya mohon kamu beri dulu dia baru saya.
Kalau begitu Pak, ya Allah, Ibu harus sabar sebentar ya, karena jawabannya akan dijawab Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali pesan lagi. terus lewat nih ya.